Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Halo teman-teman, selamat pagi. Halo teacher. Halo Mas Halo, Adi. halo, salam Indonesia. Hai teacher. Di sini langsung pepet juga. Kirain kemana tadi langsung cari. Kami nyari Lause juga Lause. Lause sudah siap di sini sama Lice mau ngapain? Mau ngapain ya Lice kita sekarang? Oh mau ibadah bersama teman-teman yang ada di rumah. Coba tanya teman-teman sudah siap belum? Coba Lice tanya. Teman-teman sudah siap belum? Coba kita dengar, udah belum ya? Sudah. Oh udah langsung. Sudah siap, sudah mandi, sudah sarapan, sudah siap di depan layar laptopnya atau handphonenya ya Lause. Benar, Lause. Nah sungguh-sungguh mau beribadah kepada Tuhan. Kalau gitu kita ajak yuk mereka semangat memuji Tuhan Lause. Kita mau olahraga sebentar nih Lause. Oke, kalau gitu ajak mereka untuk Bangkit berdiri. Lice, ajak untuk berdiri semuanya. Kita gerakkan tangan kita memuji apa Lause? Tuhan. Oke. Tepuk-tepukan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk bekerja bagimu. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk bekerja bagimu. Goyang kiri, haleluya, goyang kanan, puji Tuhan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, puji Tuhan, putar ke kiri, putar ke kanan. Sekali lagi, yang lebih semangat ya, Lica. Tepuk-tepukkan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk bekerja bagi Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk bekerja bagi Tuhan. Siap-siap goyang kiri, goyang kiri, goyang kanan, puji Tuhan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, haleluya, goyang kanan, puji Tuhan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, haleluya, goyang kanan, puji Tuhan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, haleluya, goyang kanan, puji Tuhan, putar ke kiri, putar ke kiri, putar ke kiri, putar sekali lagi, putar ke kiri, putar ke kanan. Nah, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini atas kesempatan dan juga kesehatan yang masih Engkau berikan kepada kami. Tuhan, sekarang kami mau beribadah, mau memuji Tuhan, mau Kau berkati hati kami agar kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dengan sungguh-sungguh. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Wah, adik-adik semangat sekali tadi memuji Tuhan ya Lause. Bener Lause, Lice di sini aja semangat Lause. Iya, wah asik sekali. Kita mau lebih semangat lagi atau gimana? Atau disuruh duduk Lause? Boleh Lause disuruh duduk. Boleh duduk ya. Udah Oke, capek. teman-teman ada yang di rumah duduk dulu ya. Nah, kita menyanyi lagu apa lagi nih Lause? Tadi kan kita udah olahraga nih Lause. Ya, Sekarang kita mau nyanyi lagu yang lebih ini Lause. Ada melodi-melodinya. Oh gitu. Nada-nada lagu Lause. Bener, Lause, nada-nada lagu. Coba kita tanya adik-adik di rumah. Nada-nada itu ada apa saja ya? Kalau angka 1, apa Lice? Ayo. Apa bacanya? Do. Kalau
Lause. Wah, sekarang kita mau nyanyi satu lagu lagi sebelum dengar firman ya, Lause ya. Bener Lause. Mau nyanyi lagu apa ya? Lause ada dengar nggak sesuatu? Ada bunyi, Lause. Iya, ada Kayaknya ada suara yang seperti mengetuk pintu. tok 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 gitu. Iya, denger kan? Lica denger kan suara pintu kan? Siapa ya yang mengetuk pintu kira-kira? Biasa kalau yang ketuk-ketuk pintu ada tamu nih Lause. Lica buka pintu deh. Oh, buka pintu. Oh iya, nanti Lica buka pintu ya. Tapi ngomong-ngomong kalau ada tamu datang, Lause Febe kira-kira bukain pintu nggak ya? Kalau ada teman datang ke rumah. Kalau ada teman pasti bukain Lause. Lica buka pintu. Oh, Lause Febe juga buka pintu. Lause juga kalau ada tamu datang pasti buka pintu. Nah, tapi ini yang mengetuk pintu beda, Lause. Siapa, Bukan Lause? tamu biasa. Waduh, tamu spesial nih Lause. Iya, tamu spesial yang meminta kita untuk apa ya, membuka hati kita karena dia sudah mengetuk pintu hati kita. Waduh, siapa ya Lause ini? Siapa dia? Ayo kita nyanyikan lagu sama-sama sebelum mendengarkan firman Tuhan. Dia mengetuk hatimu. Semangat, Lica. Dia mengetuk hatimu. Dia mengetuk hatimu. Oh, orang berdosa dengarlah. Dia mengetuk hatimu. Sekarang Yesus mengetuk hatimu. Yesus mengetuk hatimu. Yesus mengetuk hatimu. Oh, orang berdosa dengarlah. Yesus mengetuk hatimu. Sekali lagi ya, kamu yang semangat ya. Yesus mengetuk hatimu. Yesus mengetuk hatimu. Yesus mengetuk hatimu. Oh, orang berdosa dengarlah. Yesus mengetuk hatimu. Halo adik-adik, kita berjumpa lagi ya. Kita bersyukur hari ini kita masih bisa beribadah ya. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu sama Tuhan ya. Ikuti Lause ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang seminggu ini. Saat ini kami mau dengar firman Tuhan. Tuhan, tolonglah agar kami dapat mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, minggu ini Lause masih cerita tentang bangsa Israel. Bangsa Israel masih dalam perjalanannya menuju tanah Kanaan. Tanah Kanaan adalah tanah yang dijanjikan Tuhan. Nah, adik-adik, di dalam perjalanan mereka ini banyak sekali kesulitan, kesusahan, hambatan ya. Tapi Tuhan selalu menyertai mereka, menolong mereka di dalam setiap kesulitan. Nah, hari ini Lause mau cerita kalau orang Israel sudah sampai ke dataran Moab. Di sana ada rajanya, namanya Raja Balak. Raja Balak mendengar bangsa Israel sudah di dekat dia. Wah, adik-adik, dia ketakutan. Dia takut sekali. Kenapa ya dia takut sama bangsa Israel? Ada apa dengan bangsa Israel? Nah, kita sama-sama lihat video ini dulu ya. Kemudian berangkatlah orang Israel dan berkemah di daratan Moab.
di daerah seberang sungai Yordan dekat Yeriko. Adapun pada waktu itu Balak bin Zipor menjadi raja Moab. Maka sangat gentarlah dan takutlah orang Moab, karena orang Israel jumlahnya banyak. Raja ini mengirim utusan kepada Bileam bin Beor ke Petor yang di tepi sungai Efrat untuk memanggil dia dengan pesan, Sebab aku tahu, siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat. Dan siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk. Datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku, sebab mereka lebih kuat daripadaku. Lalu berangkatlah para tua-tua Moab dan para tua-tua Midian dengan membawa di tangannya upah penenung. Setelah mereka sampai kepada Bileam, disampaikanlah kepadanya pesan Balak. Aku akan memberi jawab kepadamu sesuai dengan apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, Janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka. Janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati. lalu berkata kepada pemuka-pemuka Balak, Pulanglah ke negerimu, sebab Tuhan tidak mengizinkan aku pergi bersama-sama dengan kamu. Tetapi Balak mengutus pula pemuka-pemuka lebih banyak dan lebih terhormat dari yang pertama. Sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang melanggar titah Tuhan Allahku. Datanglah Allah kepada Bileam, Bangunlah, pergilah bersama-sama dengan mereka, tetapi hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu harus kau lakukan. Nah adik-adik, tadi kita sudah lihat ya video tentang bangsa Israel sudah sampai ke dataran Moab. Nah adik-adik, sebelumnya bangsa Israel telah mengalahkan bangsa Amori. Bangsa Amori itu adalah bangsa yang sangat kuat, sangat hebat. Tetapi bangsa Israel bisa mengalahkan mereka. Karena siapa? Karena ada Tuhan yang menyertai mereka. Ada Tuhan yang memberikan kekuatan bagi mereka sehingga mereka bisa menang. Makanya Raja Balak waktu mendengar bangsa Israel sudah di dataran Moab, Raja Balak ketakutan. Dia takut dia akan dikalahkan seperti bangsa Amori. Dan Raja Balak ini sadar ada sesuatu yang besar, ada kuasa yang besar di belakang kekuatan bangsa Israel ini. Makanya bangsa Israel bisa menang. Raja Balak sadar. Makanya dia mencari seorang dukun yang hebat. Dukun yang bisa mengutuki bangsa Israel sehingga bangsa Israel bisa kalah kalau perang. Dukun itu siapa tadi? Bileam. Bileam ini bukan orang Israel. Dan dia tidak mengenal Tuhan seperti adik-adik dan Lause. Mengenal Tuhan sebagai juru selamat kita. Nah, Bileam ini bukan. Tetapi adik-adik, dia mau loh dengar kata Tuhan. Dia mau loh tunduk dan taat kepada perintah Tuhan yang bilang tidak boleh mengutuki bangsa Israel. Bileam taat kepada Tuhan. Nah adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan yang memang mengenal Tuhan, yang sudah dengar Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu berkuasa, Tuhan Yesus adalah ajaib. Wah, seharusnya kita lebih daripada Bileam yang harus lebih lagi taat kepada Tuhan. Bileam yang tidak percaya Tuhan saja bisa taat. Apalagi kita ya, sebagai anak-anaknya, kita harus lebih taat lagi sama Tuhan. Nah adik-adik, coba Lause ada siapkan beberapa foto. Coba adik-adik bisa nggak bedakan? Yang mana sikap taat, yang mana bukan contoh sikap taat. Ya, anak-anak yang taat Tuhan itu seperti apa?
Coba adik-adik lihat ya. Nah, adik-adik, coba perhatikan kedua gambar berikut ini. Yang satu, kakak adik sedang berantem. Nah, yang kedua, sedang membereskan mainan. Menurut adik-adik, yang mana merupakan sikap yang taat kepada Tuhan? Ya, yang membereskan mainan itu adalah sikap yang taat kepada Tuhan. Nah, gambar berikutnya ada kakak adik yang sedang berpelukan, saling mengasihi. Sedangkan yang satu lagi mengejek kakaknya. Boleh tidak? Tidak boleh. Itu bukan sikap yang taat kepada Tuhan. Sikap yang taat kepada Tuhan itu harus mengasihi saudaranya. Lalu gambar yang ketiga, coba kita lihat. Yang satu tidak sopan sama mamanya. Tarik rambut mamanya ya. Lalu yang satunya lagi, pelukan sama mama. Mengasihi mama atau mengasihi papa. Yang mana sikap taat kepada Tuhan? Ya, harus sayang papa atau mama. Itu baru sikap anak yang taat kepada Tuhan. Lalu gambar yang keempat. Ketika mama memberi nasihat, boleh nggak kita tutup telinganya nggak mau dengar? Tidak boleh. Itu bukan sikap yang taat kepada Tuhan. Sebaliknya kita harus mendengarkan perkataan mama. Ya, seperti gambar di sampingnya, mau membantu pekerjaan mama. Nah, gambar yang terakhir. Coba bandingkan lagi kedua gambar ini. Yang satu lagi asik main HP. Ada laptop lagi di sebelahnya. Yang satu lagi kebalikan. Sedang membantu membersihkan rumah. Dan tentu dengan hati yang sukacita, tidak marah-marah. Menurut adik-adik, yang mana sikap sebagai anak Tuhan yang taat? Tentu yang membantu orang tuanya membersihkan rumah. Nah, adik-adik, inilah beberapa contoh dalam bersikap sebagai anak-anak Tuhan yang taat. Wah, adik-adik, hebat-hebat ya, bisa membedakan mana sikap yang taat dengan sikap yang tidak taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, memang itu yang Tuhan mau. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus hidup sebagai anak-anak Allah yang taat. Ayat hafalan kita hari ini adalah Lause ambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Nah, adik-adik, Lause sekarang mau lihat kalau adik-adik di rumah bagaimana bersikap sebagai anak-anak Allah yang taat ya. Kalau lagi di rumah itu contohnya seperti apa? Boleh ya, Lause lihat ya. Tadi Lause kan kasih contoh. Ada yang lagi pelukin saudaranya. Ada yang bantu mamanya. Nah, kalau adik-adik di rumah bagaimana ya sikap sebagai anak-anak Tuhan yang taat? Nanti suruh mama fotokan ya. Langsung mau lihat sikap adik-adik seperti apa di rumah kalau taat kepada Tuhan. Ya adik-adik, minggu ini Lause sudah selesai cerita. Nah, sekarang kita mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman Tuhan. Kami boleh belajar untuk menjadi anak Tuhan yang taat kepada Tuhan. Kami mau Tuhan lebih dari Bileam yang sungguh-sungguh mau taat kepada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sampai jumpa lagi ya. Tuhan berkati. Tadi kan kita udah di awal udah nyanyi memuji
celengan seperti ini ya. Oke, terus yang kedua? Oh, yang di situ langsung. Nah, atau yang ketiga dengan cara apa yang paling gampang ya? Itu yang lewat di sini apa? Apa Lice? Oh iya, pinter, rekening gereja nih yang ada di sini. Oke teman-teman, kita mau bersyukur kepada Tuhan bukan hanya lewat persembahan yang kita mau beri ya Lause. Bener Lause. Tapi memberi diri kita untuk apa Lause? Bekerja bagi Tuhan. Iya, memakai apa Lice nih? Apa namanya? Tangan. Pakai apa? Mulut untuk bekerja memuliakan Tuhan. Oke. Jangan lupa kaki bekerja berjalan untuk apa? Mencari jiwa bagi Tuhan. Musik. Kita menyanyikan lagu ini untuk mengiringi persembahan syukur kita kepada Tuhan. Lice, semangat. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji nama kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar sekali lagi. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji nama kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di upahku sekali di surga, upahku besar di surga. Oke, adik-adik di rumah, kita mau menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Lice, lipat tangan, tutup mata. Kita mau bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami sudah memuji Tuhan. Kami juga belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan sudah baik dan mengasihi kami dan juga keluarga kami. Saat ini kami bersyukur karena kami bisa memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Berkatilah persembahan ini. Pakailah kami juga Tuhan melalui tangan, mulut, kaki kami untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan keluarga kami. Tuhan jauhkan dari virus corona. Tuhan jaga kami dan Tuhan lindungi kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Amin. Wah, Lause dan Lice, kita sudah mau pamit dengan adik-adik di rumah. Pamit apa? Karena kita